yang menunjukkan history. Biasanya kalau orang yang jago statistik, dia bisa menerka dan berikutnya keluarnya besar atau kecil. Nah itu ya, itu membutuhkan statistik, itu bagian dari ilmu statistik. Statistik ini bagian dari ilmu matematik dan dia digunakan untuk ya bermain dengan angka-angka ya. Orang aktuaria, tahu jurusan aktuaria, itu juga biasanya berhubungan dengan statistik, dia meramalkan nilai keuangan gitu ya, juga statistik. Jadi segala sesuatu yang kita perlu prediksi, kita perlu terka, itu biasanya butuh bantuan angka. Nah biasanya itu statistik di situ yang bermain. Sehingga kita bisa beri nama statistik itu pemberi harapan pasti, ya. Karena dia mampu menghitung ketidakpastian dengan pasti. Nah, dia menghitung ketidakpastian dengan pasti. Karena di statistik itu biasanya ada jaminan. Jaminan itu biasanya dikenal dengan nama confidence interval, tingkat kepercayaan. Biasa di statistik itu diberikan confidence intervalnya berupa range rentang. Jadi kalau dia prediksi angka yang akan keluar ini biasa dikasih rentang antara ini sama ini. Itulah perumulan statistik. Oke, ini yang belakang nggak mau ke depan kosong banyak atau masih ada yang belum datang? Sudah semua ini. Nah, statistik itu apa? Statistik itu berasal dari dulu awalnya itu berasal dari bahasa Latin namanya status. Status ini itu bisa digunakan oleh kerajaan Romawi pada zaman kerajaan Romawi dulu. Dia itu berguna bagi kerajaan untuk menerka populasinya. Awalnya dari situ dia mau tahu berapa kebutuhan pangan rakyatnya, apa mau rakyatnya, yang mirip survei sekarang lah ya, siapa pemimpin yang dikehendaki rakyat. Nah itu dulu awalnya statistik berasal dari sana. Tapi makin kemari dia aplikasinya makin gede, makin banyak, makin digunakan banyak berbagai bidang, termasuk dalam bidang kesehatan ya. Nah, kalau dalam bidang kesehatan, namanya bukan berubah sedikit, dibumbui menjadi biostatistik. Jadi apa itu biostatistik? Itu aplikasi ilmu statistik dalam rumpun ilmu kesehatan atau ilmu biologi. Makanya disebut biostatistik ya. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan yang mencakup metode untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan parameter dari satu populasi berdasarkan perhitungan besar sampel. Ya gini, kita itu nggak mungkin meneliti di populasi, nggak mungkin, karena keterbatasan dana, waktu, dan lain-lain. Kita itu nggak mungkin meneliti satu populasi, nggak doable gitu. Jadi kita itu akan meneliti di bagian dari populasi yang kita anggap representatif. Jadi kita ambil beberapa orang atau beberapa subjek dari populasi, biasanya paling bagus secara random, secara acak. Saya nggak meneliti satu kelas ini, saya ambil 10 orang perwakilan secara random. Tutup mata, saya ditunjuk. Jadi nggak boleh juga Pak Yesus, saya mau pilih dia nih karena saya kenal dia, ini saya juga kenal, dan nggak boleh random. Nah jadi intinya kita nggak bisa meneliti di populasi, tetapi kita harus meneliti di sampel karena keterbatasan biaya dan waktu. Sehingga kita menggunakan statistik menerka kondisi di populasi yang sudah pasti nggak bisa 100% benar, ada errornya, makanya ada confidence interval tadi ya. Jadi rangkaian biostatistik itu adalah mengumpulkan, di-manage datanya, dianalisis, dipresentasikan, kemudian diinterpretasikan, baru kita konklusikan apa hasil dari data itu. Nah, mengenai pengumpulan data ini meliputi beberapa tahap: observasi, pengukuran, dan pencatatan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, definisi operasional. Data itu kita harus kenal secara detail. Bagaimana cara melakukan koleksi datanya, apa syaratnya, apa ketentuannya, kita harus tahu secara detail ya. Cara mengambil datanya ini secara random, syaratnya pada kelompok umur sekian, ketentuannya pada bla 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 bla. Kita harus tahu secara detail kalau kita mau mengkoleksi data, mengambil data.
Kemudian kita harus tahu skalanya. Data yang mau kita ambil itu kita tahu skalanya. Udah belajar ya skala data? NOIR, singkatannya NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio, udah belajar ya? Oke, kita harus tahu level data kita tuh, level pengumpulan data kita itu apa. Kemudian bagaimana reliability untuk mengambil data itu, dan bagaimana validitas data itu. Jadi nggak boleh sembarangan pengambilan data itu. Oke. Nah ini pengantar aja, mungkin agak sedikit banyak teori, nanti begitu masuk ke algoritmanya lebih menarik ya. Nah, kemudian yang tahap kedua adalah pengelolaan data atau manajemen data. Jadi rangkaian kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data merupakan rangkaian dari kegiatan penelitian setelah pengumpulan data. Itu adalah pengelolaan. Nah, data yang kita dapat itu kan data mentah, itu perlu kita kelola agar lebih matang bisa digunakan untuk penelitian. Ada 4 tahap dalam pengolahan data ini. Yang pertama editing, ya kita cek. Setelah kita kumpulkan data kita itu kita nggak bisa langsung kita pakai. Kita mesti cek dulu apakah udah lengkap. Kadang-kadang ada pertanyaan di dalam data itu yang perlu itu belum masih kosong. Saya kita mau tahu umur, tinggi badan, berat badan dan lain-lain, ada yang kosong itu kita cek udah lengkap atau belum. Tulisannya udah jelas atau belum. Kemudian relevansinya dan konsisten enggak, ya. Antara kadang-kadang di dalam satu rangkaian formulir data itu ada beberapa pertanyaan yang menuju ke satu hal. Ternyata nggak konsisten, nah ini perlu kita cek ulang ya. Kemudian data itu kita harus coding. Coding itu begini, statistik itu nggak mengenal huruf, dia hanya mengenal angka, ya. Jadi dia itu sebenarnya kan kayak alat ya, X saja gitu ya. Jadi apa yang kita masukin itu ya kita harus paham. Nah kalau nggak sesuai sama terminologi dari X itu jadi dia tolak. Jadi statistik itu nggak mengenal angka, nggak mengenal huruf, dia hanya mengenal angka. Nah jadi kalau ada variabel, misalnya ini jenis data tadi kan ada nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau ada variabel yang kita collect, data yang kita ambil itu misalnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini kan datanya ordinal ya, berjenjang, ya kan? TK, SMP, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, statistik itu nggak mengenal TK, nggak mengenal SD, nggak mengenal SMP. Jadi kamu harus coding ya. Coding itu tergantung peneliti. Kamu mau bikin SD itu 0, SMP 1, nggak apa-apa. Yang penting kamu kasih tahu ke programnya. Saya anggap SD itu 1. Ada nanti waktu masukin data tadi sama Dr. Terry, ada value. Nah itu kamu masukin. SD itu sebagai 1 atau sebagai 0 atau sebagai angka apa ya terserah kamu. Yang penting di coding dia. SD sebagai 1 misalnya dalam hal, SMP sebagai 2, SMU sebagai 3, universitas sebagai 4. Itu data ordinal biasa begitu, ya. Kemudian misalnya variabel jenis kelamin. Jenis kelamin itu nominal kan. Laki-laki, perempuan itu di coding. Atau positif, negatif, positif COVID 0, negatif COVID 1, dia nggak mengenal kata-kata, dia cuma mengenal angka. Nah angka itu yang kita infokan di statistik waktu kita entry data bahwa si ini sebagai angka ini. Okay? Jadi nanti di data itu kita hanya memasukin angka-angka aja. Kemudian kita buat struktur data, udah tadi ya, nanti bikin variable view, data view ada ya tadi ya. Jadi kasih tahu ya. Kita masukin itu di program SPSS, Jamovi, Stata, dan lain-lain. Program yang kita pakai di sini SPSS ya. Ada Jamovi. Jamovi itu nggak berbayar, SPSS yang kalian juga ya nggak berbayar juga, jangan. Karena kalau SPSS yang asli itu mahal. Itu kalau nggak salah saya puluhan ribu US dollar SPSS per satu akun. Nah bisa akun itu bisa dipakai rame-rame. Tapi sebenarnya kita ya nggak tahu saya itu original atau enggak,
Biasanya orang jalan teriak, tapi baca. Nah, Jamovi ini adalah program yang free, nggak berbayar. Tapi terus terang saya nggak terlalu menguasai Jamovi, tapi harusnya mirip-mirip lah ya. Nah, kalau SPSS ini yang paling sering social package apa kepanjangannya? Pokoknya ada social science ini lah, statistical package for social science. Nah, Stata dan Excel juga nggak berbayar juga Excel sih, ya meskipun murah. Tapi Excel itu nggak sekomplit SPSS. Stata komplit, tapi Stata juga berbayar. Nah, karena dia berbayar, biasanya kalau kita publish paper, kadang-kadang publisher atau peer review itu dia minta nomor itunya, yaitu ya untuk dari hak paten lah ya. Tapi intinya SPSS sebenarnya berbayar. Berikutnya membersihkan data, screening. Jadi setelah kita dapat data semua, kita masukkan ke SPSS, itu kita lihat apakah ada data yang missing, apakah data ini ada yang outlier namanya, nilai ekstrim dari rata-rata, terus konsistensi datanya itu kita cek di SPSS. Itu adalah rangkaian-rangkaian dalam masukin data ke dalam analisis data ya. Nah, yang terakhir adalah analisis data. Analisis data ini kita analisis tujuan kita itu, seperti saya bilang, statistik ini kan bagian dari metodologi penelitian. Jadi statistik ini digunakan sebenarnya untuk menjawab hipotesis yang kita buat di penelitian tadi. Jadi kan kalau kita buat penelitian itu pasti ada, seperti kemarin udah di bab 1 diskusi, ada masalah, kemudian ada tujuan, kemudian ada hipotesis. Masalah itu adalah pertanyaan dalam penelitian tersebut, terus kita buat hipotesisnya, jawaban sementaranya. Nah, jawaban sementara ini yang kita perlu uji dengan statistik. Jawaban sementara ini kan berdasarkan angka-angka yang kita masukkan ke statistik. Tadi kita lihat, kan permasalahan menghasilkan data, ya kan? Data ini kita masukin ke statistik, berguna untuk menjawab hipotesis kita. Ya, jadi intinya statistik itu digunakan untuk menjawab hipotesis kita. Hipotesis merupakan bagian dari penelitian. Hipotesis itu kan bunyinya cuma dua, tidak ada asosiasi atau ada asosiasi. Kan? Asosiasi nanti akan terbagi bagaimana pembagiannya. Nah, hipotesis itu cuma bisa dijawab dengan statistik, nggak bisa dijawab dengan rasa, jadi bisa dijawab dengan data. Data ini harus dimasukin ke program statistik ini. Nah, oleh karena itu di dalam statistik itu ada tiga jenis analisis. Ya, yang pertama univariat namanya atau deskriptif. Data-data itu hanya kita gambarkan berupa rata, median, mean dan lain-lain. Itu namanya deskriptif atau univariat. Jadi misalnya kamu mau memberikan presentasi data berapa persen orang yang sakit di lingkungan ini, ya. Kemudian ada bivariat. Bivariat itu analitik, membandingkan, mengasosiasikan. Apakah ada hubungan antara kelompok ini dengan kelompok ini? Apakah ada perbedaan antara kelompok ini dengan kelompok ini? Ya. Kalau multivariat itu yaitu berbagai jenis data digabung menjadi satu untuk menjawab satu pertanyaan. Itu bukan di luar konteks kita sekarang ya. Jadi kita tuh hanya belajar dalam tingkat strata 1 ini adalah univariat dan bivariat saja. Kemudian setelah kita analisis data itu kita sajikan. Nah, ini yang kamu sajikan di bab 5 biasanya. Bab 5 itu kan hasil penelitian. Nah, penyajiannya itu bisa berupa narasi atau tekstural, tabel, grafik atau gambar. Itu terserah. Nah, disarankan jangan satu hasil itu sudah kamu sajikan secara narasi, kamu sajikan lagi secara tabel. Biasanya itu yang sering terjadi di skripsi. Biar tebel, dibikin narasinya, dibikin tabelnya, dibikin grafiknya, itu agak lucu ya. Jadi kita pilih aja yang mana lebih nyaman kita. Nah, ini kita mulai skala pengukuran. Jadi tentu udah belajar ya, udah tahu kan bahwa data itu sebenarnya ada 4 aja. Jenis data atau scale itu ada 4.
Scale itu ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, ini ada contohnya masing-masing. Kalau misalnya nominal itu contohnya seperti ras, agama, jenis kelamin. Kalau ordinal itu kelas sosial, tingkat pendidikan, ya. Kemudian interval itu contohnya suhu, pH, IQ, ya. Tahu kenapa? Tahu bedanya interval. Kalau rasio itu berat badan, tinggi badan, tahu nggak bedanya kenapa? Nah, interval dan rasio itu dikelompokkan menjadi data numerik, sementara nominal dan ordinal dikelompokkan menjadi kategori. Ini adalah, kalau kategori ini adalah operasi matematikanya. Ya, yang paling komplit itu yang numerik, bisa dibagi lebih besar, lebih kecil, dibandingkan, dikalikan, dibagi itu, ya. Ini operasi matematiknya. Tahu kan bedanya ya? Antara nominal dengan ordinal, tahu? Tahu ya, kalau nominal ini penting, data ini penting karena untuk melanjut kita berikutnya. Karena statistik itu yang pertama itu harus kamu pahami apa data kamu. Kalau sudah tahu apa data kamu, yang lain tinggal ngikutin aja. Jika kamu perlu memahami kelompok-kelompok data itu. Sudah paham ya? Ada pertanyaan nggak di kelompok data itu? Supaya kita sama dulu persepsinya ke depan. Tahu apa beda interval sama rasio? Tahu ya? Apa bedanya? Nah, gimana? Beda. Itu diskrit dan continuous. Diskrit itu yang bulat. Ya, misalnya kelompok orang ini satu orang, nggak ada 1,5 orang. Itu yang kamu pahami itu adalah diskrit dan continuous. Nah, masing-masing interval dan rasio ini ada diskrit dan continuous. Suhu ada 12,3 derajat, ada nggak? Ada kan? Makanya interval. Mana di mana beda interval dengan rasio? Ya. Ya nggak apa-apa. Ya, berdasarkan zero absolut ini. Jadi nol mutlaknya itu ada di rasio, ya. Jadi 0 cm ya nggak ada ukurannya, ya. Tapi kalau suhu 0 itu bukan untuk menyatakan nggak ada suhu, dia hanya menyatakan itu adalah fase di mana es menjadi air. Itu misalnya 100 derajat itu air mendidih. Tapi kalau di interval itu tidak berlaku kuadrat, saya gini, tidak berlaku kelipatan gitu. 50 derajat itu bukan berarti 2 kali lebih panas daripada 25 derajat. Tapi 50 cm adalah 2 kali lebih panjang daripada 25 cm. Oke. Kemudian misalnya IQ, orang IQ 0 itu bukan berarti dia nggak punya IQ. Tapi itu hanyalah satu menunjukkan keadaan bahwa secara psikologis tingkat kematangan apa bla bla blanya itu di level tinggi. Oke ya, jelas ya. Ada yang bertanya di sini tentang ini? Ada ya?